Biasanya kalau mikir orang kepenak langsung rasa kok aku bedeme memang sudah apa kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kurang kompak seneknya pun telas seneknya pun telas empun terus kurang pak baru atas nabi yang gajah mendelik mana panitiane siap kompak siap tak tungakno sing gelem jawab salam pati kompak muga-muga uripe berkah rezekine berkah umure tambah rezekine tambah bojone tambah bojota siji bae ya piyah bu bojota siji bae sing penting selamat dari dunia sampai setuju mboten bu setuju aku ora wani takon wong lanang nih siap kompak siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadarutul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus al mukarram al ustad Haji Husni Tamrin, al mukarram al ustad Ahmadi, al mukarram al ustad Ramadan, al mukarram al ustad Subhi, Al-Mukarram Haji Nur Ahmad, Al-Mukarram Haji Ahmad Rafingi, Al-Mukarram Haji Badawi, dan juga kori kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Pramuja. Setuju ingkang tansah kaula muliaken. Ketua Panitia Peringatan Nuzulul Quran kalian santunan anak yatim yaitu Al-Ustadz Abdul Wahid Al-Faruqi, orangnya mana yang saya hormati, yang menjemput saya Bapak Ustadz Ahmad Asmawi, beliau ini yang saya hormati pula. Muka-muka gue cucuk namanya. Segenap calon kepala desa ada berapa? 3 4 iya. Lalu nanti kalungi kayak gini, kalungi apa kira ya? Kalungi kembang berarti siji loro telu. Nah, tapi orang panyalon dengan nada kok ya. Sekedar calon kepala desa Siasem Pulo yang saya hormati, dan juga kepala desa yang sekarang masih menjabat Bapak Maktub Mustafa. Mana Pak Maktubnya? Benar Bu? Bapak Maktub Mustafa yang saya hormati. Grup Hadrohnya namanya Al-Falah. Al-Falah berdiri pelosok untuk pesantren. Ya, grup Hadroh Al-Falah yang saya banggakan. Terakhir
dumateng para bapak, para ibu, para rawuh kang tansah kula hormati. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara peringatan nuzulul Quran dan juga santunan anak yatim. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini menjadikan keselamatan kita dari dunia sampai akhirat. Allahumma sing kompak, Allahumma tambah kompak maning, Allahumma. Wah, kudune ngotot ya. Salawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal zulumati lan nur. Dumateng para bapak, para ibu, para rawuh kang tansah kula hormati. Perkenalan rin di Pak Bu nggih. Bu. Perkenalan rin nggih. Dipanggih ya supaya kula kenal kali ketiga calon kepala desa. Ya, moga-moga Allah berikan salah satu yang bisa memimpin desa ini amanah. Allahumma amin. Nami kula niku Misbahuddin Pak Bu, saking dusun Kumayun, kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Bapak-bapak ngerti desa Kumayun ora Pak? Hei, ngerti desa Kumayun boten? Isinya apa ya? Isinya apa? Ciyo. Isinya ciu benar. Ya wis, ya wis. Ya memang Kumayun itu terkenal dengan adanya ciu. Tapi saniki Pak, perlu diketahui perkembangan agama di Kumayun desa saya ini pesat. Ya, tenggeriku masjid mawon satu desa 5 masjid. Terus musolai ada 18, TPK-ne kata, pengajiannya kata, terus nama madrasah kata, ciune ya ngajaran mereka. Beda mas, mas, gak apa nah gini kan biasanya anu meja ini biasanya ngawe daging kayak biasanya ya, katanya kan hilang-hilangnya mana ya lah. Matur nuwun ya Allah. Nyong Kumayun itu putih tenan ya Allah. Wis matur nuwun nggih. Jajane mboten usah. Insyaallah. Para bapak, para ibu ingkang tansah dipunmulyakaken Allah. Alhamdulillah saat niki saged sowan kali warga desa Matakilan Yusufo niki Melayu, desa Siasem Pulo. Muga-muga wonten manfaate. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terkait dengan adanya acara nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, para bapak, para ibu, itu di bulan Ramadan. Bulan apa? Bareng Pak, Nah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf suara kula niki kayu ora pati jelas ya, karena sering ngaji jadi suaranya serak-serak. Serak-serak apa? Kotor. Ya Allah. Yen kula niku memang Pak, tukang ceramah itu lumayan tok suaranya. Berbeda dengan kori. Kalau kori itu ada rawat suara bener-bener niku ya, supaya suaranya kinclong. Apa? Bareng kula niku nate tanglet kali tukang kori sing nate derek kula. Yes Dad,
bisa nih sampai suara apik nemen kicrong kowe keprimen dilek resep apa sing kore niku jawab kula niku Kiai walaupun doyan gorengan tapi ora pati-pati akeh mangan gorengane sebab ndadekaken suara serak suara apa? Tapi yang kula Pak tukang ceramah tergantung panitianya dong jadi waktu Bu, woi, Bu, ya Pak, yen kulo niku tergantung panitianya dong. Niat nanyong apa? Yen gembus goreng ya jel, tempe goreng, iwak goreng, penggorengan, gorengan jel. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mohon maaf para bapak para ibu, Al-Quran itu bahasa Arab harus diterjemahkan. Panjenengan milih pantak terjemah nganggo bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Jawab. Bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Jawab. Bahasa Inggris aku orang bisa sih kalau lurah otak tuding kalau siji maji bahasa Indonesia mau di Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an hudan linnas petunjuk bagi manusia wa bayyinatin minal huda dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu wal furqan dan pemisah antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan oleh Allah mempunyai 3 periode. Periode pertama Al-Quran disimpan di Loh Mahfud. Panjenengan tahu Loh Mahfud teng pundi, Bu? Woi, Loh Mahfud teng pundi? Pak, Loh Mahfud teng pundi? Alun-alun Brebes. Alun-alun Brebes nggak begitu. Loh Mahfud itu ulama mengatakan di langit yang ke-7. Jadi Al-Quran pertama disimpan di langit yang ke-7. Kemudian pada bulan Ramadan diturunkan dari langit ke-7 ke langit dunia. Ulama mengatakan nama tempatnya adalah Baitul Izzah. Apa? Baitul Izz. Barang Pak, Baitul Izz itu nama tempatnya. Ketika turun dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah, langit dunia bertepatan pada bulan Ramadan. Sekali turun Pak, sekaligus 30 juz. Periode yang ketiga dari langit dunia yang tempatnya dinamakan ulama itu Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau itu beransur-ansur melihat keadaan Rasul pada saat itu, situasi dan kondisi. Nah, ketika Al-Quran diturunkan lewati sinten? Malaikat Jibril alaihi, lewati sinten? Malaikat Jibril alaihi salam. Ketika tanggal turunnya ini beda-beda. Ngertinya tanggal pinten? Di bulan Ramadan turunnya Al-Quran tanggal pinten? Artinya 17 tuh ya, 17. Nah, aslinya mengenai tanggal Pak itu berbeda ulama. Ulama yang mengatakan turunnya Al-Quran adalah bertepatan di Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu pada tanggal-tanggal yang ganjil. Contohnya tanggal 17 di bulan Ramadan. Sawise tanggal 17 tanggal pinten ayo? Sangat las. Sawise sangat las. Sawise salikur.
sawise 23, sawise selawe, sawise 17, sawise 29, lebaran 31. Betul ya, sawise 29 atau lebaran. Itu pendapat pertama baru. Pendapat yang kedua, ulama mengatakan turunnya Al-Quran itu pada tanggal 24 di bulan Ramadan. Ulama lain mengatakan turunnya Al-Quran pada tanggal 17 di bulan Ramadan. Dan terus turunnya Al-Quran itu Pak, tanggalnya berbeda pendapat. Dan ketika Al-Quran diturunkan lewat sinten malaikat Jibril alaihi, waktu turunnya wahyu Pak, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu bermacam-macam Pak. Pertama ini ketika menerima wahyu lewat mimpi yang benar. Kemudian pernah ketika menerima wahyu, malaikat Jibril itu menampakkan bentuk aslinya. Kata Rasul, yang namanya malaikat Jibril itu gede, punya sayap. Sayap bahasa Kenya apa ya? Sayap bahasa Kenya apa Pak? Suwi-wi. Jadi malaikat Jibril dua suwi-wi bro. Yang manusia dua suwi-wi boten Pak. Caranya apa? Kelek bisa mabur apa orang? Padahal ada rambutnya ya, rambutnya kelek karena apa? Kam, barang kam. Ya pemerintah cuma delik men. Ya Allah ya Rabbi. Kemudian ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berubah bentuk menjadi seorang lelaki. Ya. Ada kalanya ketika Rasul menerima wahyu niku bunyi kerincing-kerincing. Ketika Rasul menerima wahyu langsung berhadapan dengan Allah. Wahyu nopo? Menerima perintah sholat 5 waktu. Waktu Mi'raj sih Pak. Ya Mi'raj naik dari Masjidil Aqsa Palestina sampai Sidratil Muntaha, menerima sholat 5 waktu. Dan terus tak melu takon Pak Bu, ketika Rasul menerima wahyu yang pertama, Al-Quran diturunkan itu surat nopo? Jawab. Surat nopo? Jawab. Surat nopo? Al-Alaq. Bisa jadi karena ini berbeda pendapat loh Pak. Ada ulama yang mengatakan yang pertama kali Rasul menerima wahyu adalah Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ulama lain mengatakan surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 3. Ulama mengatakan lagi adalah surat Al-Fatihah. Jadi beda-beda pendapat Pak Bro. Sing bener sindi wallahu a'lam bishawab. Yang benar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bikalladzi khalaq. Kata Jibril, bacalah Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ini perkenalan antara Nabi Muhammad dengan Allah Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tafsir ya, bahwa yang menciptakan semua makhluk termasuk juga manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua Bu, niki pinten Bu? Ya sih, niki
Awas ya, kayak TK maning 1, 2, 3. Ayat yang kedua, khalaqal insana min alaq, dialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah Pak Bu dari segumpal darah. Sekarang saya mau tanya kali panjenengan, manusia yang Allah ciptakan pertama sinten? Jawab. Nabi Adam, Nabi Muhammad. Nabi Adam. Nabi apa? Adam. Ya Nabi Adam niku Pak Bu diciptakan dari tanah. Dari apa? Mulane wong urip yen mati asal tanah balik. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam min tin, dari tanah. Kemudian Allah berfirman kun fayakun, jadilah kamu Adam, langsung jadi blekutut gede nemen dhuwur. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khalaqallahu Adama ala suratihi tuluhu sittuna dzira'an. Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihi salam beserta bentuknya, beserta fisiknya. Tingginya Nabi Adam itu 60 dhira'. Pinten Pak Bu? 60 dhira'. Pinten? Jenengan paham dhira' boten? Jenengan paham dhira' boten? Jawab. Orang usah isin-isin. Bu, paham dhira' boten? Orang. Pak, paham dhira' boten? Ngadep meneh. Ya. Sing kodenge ngadep meneh. Yang namanya dhira' ini dari siku sampai ujung jari. Dari apa? Sampai ujung jari. Itu namanya dhira'. Ya. Pun paham, dhira' pun paham. Dari siku sampai ujung itu namanya dhira'. Sedangkan mengenai panjangnya dhira', ulama berbeda pendapat. Ulama yang mengatakan panjangnya dhira' itu 45 cm. Ada ulama mengatakan 48 cm. Ada ulama mengatakan 50 cm. Kok kenapa berbeda pendapat? Tergantung negaranya. Ya betul? Ya negara ASEAN kan wongnya cilik-cilik. Ya wongnya cilik-cilik pendek-pendek kan berarti ya ini pendek. Contoh Indonesia, wongnya pendek-pendek. ASEAN itu menurut kula sih wongnya gede-gede mau Portugal Pak. Mulanya kan harus bal menangan. Indonesia apa? Apa Miki? Indonesia kenapa orangnya kecil-kecil? Saya parmono tumbulang. Kalau negara-negara Eropa maka orangnya tinggi besar, secara otomatis dhira'-nya panjang. Kalau kita hitung yang 50 saja berarti 50 cm. Tingginya Nabi Adam mau pinten? 60. 60 dhira'. Berarti kurang lebih tingginya Nabi Adam niku pinten meter? 30 meter. Waduh, 30 meter sampai dawan. Ki menara kalah pakai menara. Ya. Tingginya Nabi Adam itu 30 meter. Oh raksasa lewat kalah raksasa aja. Ya. Ngapunten kembangnya ketedangken ya. Pengetan orang yang kembang lagi. Ya kembang di samping namanya kayak pengantin anyar ternyata. Kayak saya nikmat nangan dong. Ya. Ya tau balik yang mau ngomong ya. Nanti ini kayak kering kan be. Letakkan aja sih kayak tak nggak temenan tuh tak letakkan. Ya Allah ya Rabbi. Nah, kira-kira Pak Bu, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kecil-kecil seperti ini kira-kira di anggota tubuh yang mana kalau anggota tubuhnya Nabi Adam? Jentik cilike bae, ya esi gede jentik cilike Nabi Adam alaihi salam. Tapi jangan khawatir Pak, kita ini umatnya Nabi Muhammad, umat yang paling dimuliakan oleh Allah.
Kanjeng Nabi ini makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah, Nabi yang paling dimuliakan oleh Allah, umatnya ikut dimuliakan. Alhamdulillah, Allahumma ya Rabbal. Tapi Pak Bu, walaupun cilik-cilik kayak kie, besok yang masuk surga, amin, ngono. Yang besok masuk surga, maning yang besok masuk surga. Bentuknya dhuwure pada Nabi Adam alaihi salam. Iya Bu, iya Pak. Besok umat dari Nabi Adam alaihi salam sampai umatnya Nabi Muhammad yang paling kecil-kecil, ketika masuk surga rampak dhuwure. Yaku cendek yang besok masuk surga dhuwur 30 meter kurang lebih. Pak calon lurah bulur berarti ya. Yang besok masuk surga, amin ngono. Masalah jadi urusan belakangan, masuk surga penting. Yang masalah jadi usaha takdire, tapi masuk surga mana usaha. Baik usaha minta dia, carilah masa dengan sebaik mungkin. Ya, pokoknya ada begini ya no. Dari kaya anak pilihan sejeli aja, pendelak ditambah, pendelik lerah ditambah, lerah teringoknya ya Bu ya. Yang anak pilihan beda lumroh, presiden pilihannya beda, gubernur ya pilihannya beda, bupati ya pilihannya, lurah ya pilihannya. Dari tiga sih paling akeh nah kayak well ya wis kok aduh kembang jane kan ngomong dadi kabeh nyoro yo dadi sitok. Masya Allah. Jadi manusia nanti di surga rampak Bang, gedene rampak, dhuwure rampak. Walaupun sekarang ini kecil-kecil, masuk surga bakal gede, rampak nome rampak. Jadi nang surga pe langkah wong sing peot, nyai-nyai, kaki-kaki lah. Tapi wong nom-nom kabeh. Kenapa? Wong sing meninggalnya dalam keadaan usia sepuh, yen wong wadon arane nyai, yen wong lanang arane apa, Pak? Kaki-kaki, sikil-sikil ora. Kakek-kakek ngono yang mending, kakek-kakek kaya kowe. Nenek-nenek, kakek-kakek. Nanti di sana ya akan dirubah oleh Allah menjadi pemuda yang tampan, terus menjadi perempuan yang cantik. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Manusia ingkang nomor kali niku sinten namine? Ibu Hawa. Apa? Ojo hawa nafsu. Ya pada temu kalau di Arab itu hak dengan hak beda. Yang di Latin sama ya. Sedangkan kata-kata di Arab itu pakainya ha tadi hawa bareng Hawa. Ketika Ibu Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan langsung dari tanah Pak, sudah berubah. Tulang rusuknya Nabi Adam yang sebelah kiri dipatahkan oleh Allah, dijadikanlah Ibu Hawa. Allah berfirman kun fayakun, jadilah Ibu Hawa. Wah, dhuwur Ibu ya Hawa ya dhuwur. Terus nopo cantik banget. Apa? Cantik banget. Bidadari lewat. Bidadari bareng bidadari lewat. Pokoknya sing paling cantik Ibu Hawa. Ketika itu ditrai wong lanang ya. Umumnya wong lanang, Nabi Adam juga iya. Ketika melihat lawan jenis, ayo nemen langsung, ayo primen ngono ya, ayo nemen ke, ayo nemen. Tak perlu takon Pak, yang telinga wong ayo nemen moblong, denok ayo tiba sedung. Sing dadi wong lanang matane abang apa ijo? Jawab. Apa? Ijo. Bener ijo Pak. Ijo. Jawab abang hijau berarti bangco lampu merah. Ya Allah ya Rabbi. Kemudian manusia yang kedua miki Ibu Hawa. Sumpamane ngomong ana Siti Hawane oleh Siti tambah Siti monggo. Tapi aslinya kan boten Siti. Asli Arabnya itu panggilan penghormatan terhadap orang yang terhormat.
Contohnya Bu, nikahna arane Hawa dipanggil Sayyidati, Sayyidati Hawa, Sayyidati Fatimah, Sayyidati Khadijah. Terus ngoten panggilan Sayyidati itu panggilan penghormatan. Termasuk yang wong lanang, Pak, orang yang terhormat manjane ngono Sayyidi sapa, Sayyidi sapa, khusus wong lanang. Mulane Kanjeng Nabi dipanggil dengan tambahan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Rasul adalah orang yang paling mulia. Ningkana adi Sayyidati wong wadon barang anjuk ning Brebes rubah sing asale Sayyidati anjuk ning Brebes Siti. Apa? Rubahnya atau mboten? Oh, Siti, dasar Siti ya, Siti, anak sekarang Siti. Nanti kayak ngelalu. Nanti kayak Siti, Siti Markona, Siti Khadijah, Siti Mauna, Siti apa? Siti Sarok, Siti ya. Mbon. Ada dua orang ini yang ada di dalam surga niki baru dua orang, yaitu Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Setelah itu manusia akan punya syahwat dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ngoten Pak Bu, Nabi Adam dengan Ibu Hawa itu menikah di surga. Dayang-dayangnya sinten? Bidadari surga. Wah, sing nikahna sinten? Yang jadi wali Nabi Adam adalah langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Saksine sinten? Saksine para malaikat yang pernikahan selesai. Asal mulane Pak Bu kula kali panjenengan iki penduduk surga loh. Penduduk apa? Surga. Karena dua orang diciptakan oleh Allah itu dalam surga. Temut kulo kali panjenengan asal mulane manusia adalah penduduk surga. Seumpama besok masuk surga layak, karena kita ini asal mulanya penduduk surga. Seumpama ana wong orang masuk surga, kowe berarti salah alamat. Salah apa? Alamat. Yang salah alamat berarti alamat palsu. Yang alamat palsu berarti ayo apa yakin. Yang ayo ting ting berarti janda. Ya. Biasanya janda kadang punya anak, kadang tidak. Ayo ting ting punya anak satu. Bisa ngerti nonton TV ya kowe. Asalnya manusia adalah penduduk surga. Wis dinikahkan. Ketika sudah dinikahkan, Pak Bu, menusakan hubungan suami istri, ya, hubungan suami istri. Sperma Nabi Adam masuk ke rahim Ibu Hawa. Setelah masuk ke rahim Ibu Hawa, kemudian diproses oleh Allah. Pertama sperma, kemudian diproses oleh Allah berubah menjadi segumpal darah. Asli niku niku nepungna ayat niku wau, ayat kedua dari surat Al-Alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Mulane kula niku kronologisnya manusia diciptakan oleh Allah sampai manusia berikutnya yaitu diciptakan oleh Allah dari segumpal darah. Ayo siap, terus siap. Rabbi antal hadi wa biqadil huda wa nawir lil mu'adi wa ya Rabbi antal hadi wa biqadil huda wa nawir lil mu'adi wa ya Rabbi
Jadi manusia itu Pak Bu diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk. Apa? Sebaik-baik
bentuk. Dalam Al-Quran surat At-Tin Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Jadi manusia, para bapak, para ibu, diciptakan oleh Allah paling apik, paling bagus wujudnya dibanding makhluk yang lain. Contoh, kita bandingkan manusia dengan para malaikat, termasuk malaikat Jibril. Wujudnya malaikat Jibril, kalau wujudnya manusia masih bagus manusia. Kenapa? Malaikat duweni sayap, tapi wong orang duweni sayap. Terus mohon maaf, kalau manusia ini jalannya tegak, ya, tapi kalau hewan-hewan jalannya berangkat. Apa? Berangkat. Contohnya kerbau, kebo berangkat, sapi, wedus berangkat. Yang manusia, ya, berangkatnya waktu bayi tok, terus boten. Yang manusia pinter berangkat, tam berangkat waktu bayi cilik atau bayi tua. Ngerti orang bayi cilik atau bayi tua? Bu, woi, si biasa berangkat wong wadon apa wong lanang? Kabeh yang manusia tetep loh, bayi berangkat kabeh, waktu si cilik kok berangkat menuju mau jalan kan otomatis berangkat. Contoh, manusia yang paling diciptakan wujudnya apik, tapi ana sing paling apik nemen. Nah, rata-rata Pak, yang wong Pakistan, ya, kuwi wong gogo-gogo nemen yen lanang. Yen wong wadon ayu nemen kuwi wong Pakistan. Tapi Indonesia, khususnya wong Jawa, kuwi kulite ireng-ireng, manis kaya kira-kira kecut pemoni. Ya, kena keringet kan kecut toh. Ya kowe. Menurut saya niku wong sing paling gagah, paling ayu Pakistan, Pak. Waktu kula niku ajeng syuting di iNews TV, nggih. Niku sing Kori dari Palestina, Pak. Wong Palestina, Kori ya. Wong Palestina kowe mau Masya Allah, gagah nemen. Enggak dibanding nek nyong sing ramah ada ipret-ipret. Ya. Waktu kue sing Kori wong Palestina, dhuwur, aku pendek. Kalah Pak, kalah kan? Kayak kulitnya putih, aku ireng. Kayak irungnya mancung, aku hilang. Saking gagahnya mancungnya, candolan klambi bisa. Ya, terus wong Palestina kuwi godhege kondel nemen meneh Pak. Lah nyong lak godhege. Ya, nyong mikir oh godhege kondel nemen dan lihat kondel ya. Ya Allah. Wah. Terus napa? Manusia yang paling hitam ning dunia sinten? Negro. Negro berarti menune negara Afrika. Negara apa? Afrika. Timur karo negro esi mending wong timur. Tetapi ketika melihat ke negro, Masya Allah, apa kulitnya ireng-ireng nemen, lambene abang, untune putih, matane putih, kabeh ireng kabeh. Nyong mikir yen mati lampu bengi-bengi tabrakan dia. Tapi ya orang lah, jadi ngomong ya orang. Samono irenge wong negro, contohnya ya, pan saya bandingkan dengan makhluk yang lain ciptaan Allah. Wong sing ireng nemen digawani kebon binatang, ya disebutane kono, dipadakna karo hewan-hewan yang lain. Sing paling apik wujude manusia apa wujude hewan? Jawab. Manusia paling apik Pak. Mulane Allah berfirman, manusia adalah sebaik-baik bentuk. Kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya punya tujuan. Tujuannya apa sih? Al-Quran diturunkan oleh Allah, salah satu tujuan adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau orang mengikuti petunjuk Al-Quran Pak Bu, pasti selamat dari dunia sampai akhirat.
tidak akan tersesat dalam kemusyrikan, tidak akan tersesat dalam kemunafikan karena berpanduan pada Al-Qur'an. Insya Allah selamat dari dunia sampai akhirat. Muga-muga termasuk kula kali panjenengan. Amin Allahumma. Sing kompak Allahumma. Ya Rabbal. Tapi kalau manusia Pak Bu tidak berpedoman pada Al-Quran, tidak panduan Al-Quran, pasti melakukan kejahatan-kejahatan, membunuh, memfitnah, berzina dan lain-lain. Bahkan bisa jadi mabuk-mabukan. Sing bikin mabuk apa Pak? Coba. Sing bikin mabuk apa Pak Bu? Saliyane ciu apa? Ya. Yang bikin mabuk menurut versi saya itu ada 5 Pak. Orang ciut cium dari kemenek. Ya, ada berapa ini? 5. Ini yang bikin mabuk. Pertama, ya ciu, minuman keras, ekstasi, ganja, pil koplo, oplosan dan lain-lain. Hafal kan? Sing nomor kali mabok judi, bareng mabok bareng mabok judi. Sing nomor 3 mabok apa? Waduh, mabok apa Pak? Karena ngomong ini mabok jondo, kelas jondo nih, jondo sing ora mabok Sing nomor 3 ini mabok apa ini? Wadon. Ya melas wadone lah. Ya ngomong sih jenenge mabuk cinta saja. Kalau cinta meliputi wadon cinta maring wong lanang cinta maring wong wadon. Ngoten lho. Jadi mabuk cinta. Yang keempat mabuk harta. Yang kelima mabuk jabatan. Ngoreng-ngorengnya Pak Lurah kita selamat sih. Yang juga mabuk jabatan anak apa soalnya. Anak calon orang udah kenyanya kayak rempon gitu. Tapi tujuan selamat loh, tujuannya selamat ya. Pertama, ketika ada orang mabuk minuman keras, ekstasi, ganja, pil koplo dan lain-lain meninggal dunia, matinya kafir. Banyak hadis yang menerangkan seperti itu. Ya, mulanya hati-hati hati-hati. Yang kedua mabuk judi. Contohnya ngapunten, yen anak judi kaya seneng taruhan mena-mene. Anak ditakoni kasing kayak apa pasang nomor, anak sinakoni ngono, Mas pandai Mas pan arisan itu namun yakin boleh arisan Bu ya, padahal pan pasang nomor arisan ya, arisan anak harapan menang betul giliran, tapi yang pasang judi nomor belum tentu menang, giliran oleh buntut apa? Padan. Ya, takmilu takon Pak ngapunten takon ibu dingin ya Bu ya. Bu, ada meneh, ada meneh ya. Takmilu takon. Jawabannya sih jujur aja wedi-wedi siap. Siap. Yen ana wong lanang mabuk minuman keras sing dadi wong wadon jengkel apa ora? Jawab. Jengkel Pak. Kasih jawab ayo tak takon tok mendetika jenenge ya. Sing nomor 2 Bu, yen ana wong lanang mabuk judi sing dadi wong wadon jengkel apa ora? Jawab. Jengkel maning Bang. Sing nomor 3 yen ana wong lanang mabuk janda, mabuk apa? Janda sing dadi wong wadon jengkel apa ora? Jawab. Temenan. Jadi jengkel. Kalau seorang suami mabuk minuman keras, yang jadi seorang istri masih bisa tahan walaupun marah, jengkel. Yang seumpama seorang suami mabuk judi, wong wadon masih bisa tahan. Tapi kalau ada seorang suami mabuk janda, kira-kira sih jadi wong wadon tahan apa orang? Jawab. Panas Pak. Apa? Panas. Masya Allah, panasnya matahari kayak orang apa panen ya dibanding panasnya hati sempromong. Ya Allah, ya kejar panas. Nah tetapi ini loh ya, tetapi
Sing dadi wong wadon aku kudune melas karo wong lanang. Aja prengat ditambah prengut, larah ditambah larah. Wong lanang wis ngadepi nggak ya malah tahan no. Tahan mana? Aku ya Pak ya. Bener ora Pak? Wong wadon kuwi sing dipandangkan wong lanang gak seneng. Si lanang gemuyu melu gemuyu, si lanang laka ya gemuyu dhewek. Karane wong sing ngawon dengan dhewek. Allah. Bun, Al-Quran ini Pak mampu untuk menghilangkan penyakit hati. Penyakit apa? Hati. Al-Quran bisa untuk menghilangkan, melenyapkan semua penyakit hati. Contoh penyakit hati Pak Bu, takabur, bahasa Indonesianya sombong. Ria, bahasa mrikine pamer, iri, hati hasud. Kowe ciri-cirine wong sing duwe penyakit hati. Penyakit apa? Pertama sombong. Pertama apa? Yang bikin manusia sombong itu menurut saya itu wonten sekawan Pak. Yang pertama pinten iki? Yang menjadi manusia sombong. Pertama karena harta. Yang kedua karena ilmu, baik formal maupun ilmu non formal. Yang ketiga karena jabatan. Ingat ya kan calon jabatan ya, jabatan. Yang keempat karena faktor keturunan. Pertama yang menjadikan manusia sombong gara-gara harta. Tapi wong sing sugih nemen ora sombong kathah lho Pak. Ya. Jadi wong sombong niku mboten sedaya wong sing sugih niku sombong, mboten. Wong sing sugih ora sombong ya pirang-pirang. Tapi ada kalanya orang kaya sombong, punya motor sombong, punya mobil sombong, rumah mewah sombong, seolah-olah hartanya ini untuk kesombongan, merendahkan wong sing miskin. Na'udzubillah ini aja wali-wali Pak. Wong kaya rendahna mari wong miskin, menghina mari wong miskin, apa maning anak yatim piatu. Masya Allah, yang wong miskin gelem ndongaken itu tanpa hijab Pak, langsung tembus ke aras bisa goyang, bisa getar gara-gara dongane orang miskin. Oleh sebab itu orang miskin jangan sampai dilukai hatinya, diina-ina dari wong sugih. Mbok menawa ndongakna sing ora apik, ya Allah kae wong sugih ina karo nyong, muga-muga bangkrut miskin. Malaikat teka amin, bisa jadi bangkrut miskin. Hati-hati Pak, hati-hati nggih. Jangan sampai menghina terhadap orang miskin. Karena orang miskin ketika mendoakan awake dhewe Pak, kadang suwe ora joganjuk, ndongakna wong liya suwe ora joganjuk, tapi ketika mendoakan orang lain yang pernah menyakiti, apalagi orang yang tersakiti, cepet dongane Pak terkabul. Mulane hati-hati ya. Aja gara-gara harta menjadi sombong. Sing sombong ya anak, sing ora sombong ya luwih akeh. Alhamdulillah. Sing nomor kali ya, yang menjadikan orang sombong adalah ilmu, baik ilmu formal maupun non formal. Contoh ilmu formal duwe titel, ana wong duwe titel, contoh S1, S2, S3, S kelapa muda, S gosrok, S campur, PSS ya. Gara-gara punya punya titel S1, S2, S3, merendahkan dengan orang yang lulusan SD Pak. Orang yang sombong karena apa? Ilmu. Hati-hati Pak, bisa jadi lulusan SD ya luwih pinter dibanding S3. Kenapa? Si lulusan SD ke pengalamannya luwih luas daripada si S3, tapi pengalamannya gurung akeh. Bisa jadi hebat wong si lulusan SD akeh. Wonten ya lulusan SD Pak dadi bos ya, sugih nemen karyawane S1, S2, S3 padahal lulusan SD. Jadi yang namanya pendidikan itu tidak menjamin suksesnya seseorang itu, tidak, tetapi Allah yang sudah membagi. Atau nggih, mulane pendidikan jangan sampai menjadikan sombong.
Sing nomor 3 niki harta, ilmu, terus jabatan. Nah, ngapunten Bapak Ibu calon kepala desa, kalau kita niat untuk membangun desanya, jangan dalam hati itu nanti ketika jadi sombong. Jangan ya, sombong aja. Niku termasuk kalau orang sombong tidak akan merasakan surga, Pak. Teman-teman, gara-gara jabatan kemudian sombong tidak akan masuk surga sama sekali kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keleresan kula niki ya, teman-teman kula niku pejabat-pejabat kathah, Pak. Termasuk bupati ini mengikas ketemu karo bupati Tegal ya. Keleresan kula niku ngisi teng kantor-kantor, Pak. Banyak, Pak. Kepala dinas teman-teman kula sing boten sombong iki kathah, Pak. Tapi kadang ana wong sing duwe jabatan ya sombong, tapi boten sedoyo, boten. Niku jabatan. Kemudian apa sing terakhir yang menjadikan manusia sombong adalah faktor keturunan. Contohnya keturunannya jenderal nang dinding ya, saya anak jenderal. Nah, anak saya anak presiden, saya anak gubernur, saya anaknya kiai, saya anaknya ustaz, saya anaknya lurah. Nah, menjadikan kesombongan. Ini yang salah. Yang salah faktor keturunan apapun silakan, yang dihitung oleh Allah adalah hanya ketakwaannya. Mirang boten? Sita takwa. Jadi mengenai keturunan, jangan menjadikan sombong. Orang sombong tidak akan masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Itu penyakit hati loh, Pak. Penyakit apa? Hati. Terus nopo penyakit hati? Iri hati. Ciri-cirine Pak, wong sing iri hati niku ngoten, batire seneng, dewek susah. Delena wong seneng kayane susah ngono lho. Sing keprimen atine ora seneng, contoh ya. Tanggane tuku TV, kok jengkel. Sing tuku TV siapa? Tanggane dheweke jengkel ora mlaku lingak-linguk. Alah, tuku TV aparane jari sapa tuku paling utang. Ku model kayak tuku. Utang butuh urusane dhewe kok ya. Bisane jengkel sih urusane siapa? Kowe arane wong iri hati, asu. Terus nopo? Tanggane tuku motor, dhewek lenger. Ya. Terus mana yang dikerjani kan tanggane tuku TV, tuku motor, tuku mobil, mati. Masya Allah. Wong iri hati pe andur menyiksa hatinya dhewek lho Pak ya. Menyiksa hatinya dhewek ya Bu ya. Sumpamane kancane tuku gelang kalung ya meneng bae Bu. Is alhamdulillah kayak wong tuku gelang kalung, muga-muga kapan waktunya nyong bisa tuku. Alhamdulillah. Kowe arane ora irinan, tapi kepengin tuku dhewek. Yen irinan kan jengkel beda. Yen irinan contohnya ngono ibu-ibu, barang pas kae ya mangkat jamiahan kan arep njupuk sandal kesuwen kroncong. Sing ora seneng kan ngomong, katang lagi ngeduna gelangaken nemen lho buku apa katang pamer Bu, orang pamer urusannya kayak bisa diceket. Atas niku lo ya, niki salah satunya. Kemudian apa? Al-Qur'an mangke niki bisa mengobati penyakit hati. Apa? Hati. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal qur'an, dan diturunkannya dari Al-Qur'an ma huwa shifaa'un, sesuatu untuk penawar, wa rahmatun, dan rahmat lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu diturunkan salah satunya adalah untuk penawar, supaya manusia jangan sampai terkena penyakit hati. Bisa dilenyapkan. Carane dengan Al-Quran dibaca, dibaca, diartikan, syukur yang bisa ngerti artine ngoten. Niki Quran Pak Bu bisa untuk menenangkan pikiran yang sedang galau. Galau bahasa kini apa? Galau bahasa kini apa? Yang pikirannya itu sedang galau, sedang resah, sedang risau. Bahasa kini pikiran lagi ruwet lah kayak gue. Artinya lagi apa? Ruwet. Pikirannya ruwet. Nah, tambahnya apa?
Al-Quran. Maka Rasul pernah bersabda, untuk menenangkan pikiran, baca Al-Quran surat Al-Baqarah 2 ayat yang terakhir. 2 ayat yang terakhir, kata Rasul, itu bisa menenangkan pikiran. Anak maning dalam riwayat lain membaca ayat kursi. Membaca apa? Ayat kursi itu bisa menenangkan pikiran, Bakku. Pikiran lagi mumet, maka orang bisa turu kayak maca Quran. Apalagi surat Al-Baqarah 2 ayat yang terakhir diwajah bolak-balik terus ayat kursi, monggo. Ya, mulane opik niku pernah nembak ya opik loh ya. Obat hati, ya bukan salahnya di bener namanya butuh penyanyi, yang kan penyonyok. Obat hati ada 5 perkara. Yang pertama membaca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat sunnah kerjakanlah. Yang ketiga mengumpulkan orang-orang soleh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana annalama bi'ilmillahi sholatan Allahumma sholli wa sallim ala bareng Pak Bu bareng wa maulana Muhammadin adama bi'ilmillahi sholatan kalimatan bidawati muslim. Tambah hati niku wonten 5. Mohon maaf, urutan yang pertama adalah membaca Al-Qur'an. Niku wonten kitab lho. Ofik itu ketika menyanyikan lagu mengenai ini wonten kitab. Setelah saya cari kitabnya ternyata wonten tambah hati supaya hatinya tenang. Yang pertama baca Quran. Syukur tidak dihayati dengan artinya gampang. Saya kira apa terjemahan boleh dibaca, silahkan. Ngoten. Terus nopo? Al-Quran bisa untuk mengobati orang yang sedang penyakit fisik. Penyakit apa? Fisik. Secara fisik niku terkena penyakit, Al-Quran bisa untuk mengobatinya. Dalam kitab At-Tibyan itu menjelaskan begini, apabila orang yang sedang sakit disunahkan membaca Al-Quran. Pertama Pak, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Carane ditiupkan ke telapak tangan, kemudian diusapkan ke anggota tubuh yang sakit. Contohnya gini, sing sakit mata baca pertama Al-Ikhlas 1 kali, Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, kemudian ditiupkan ke telapak tangan, usapkan anggota tubuh yang sakit. Insya Allah dengan seizin Allah akan diberi kesehatan. Contohnya ibu-ibu lagi penyakitnya linu ya, boyoke, loro, apa lara, loro, boyoke lara, sakit perut dan lain sebagainya. Itu bisa diobati lewat niku Pak. Lewat niku Pak. Baca apa niki? Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, dijamunan di telapak tangan, diusapkan ke anggota tubuh yang sakit. Terus menerus aja sepisan tok Bu, terus menerus niatnya zikir lewat Quran Pak. Niatnya zikir lewat Quran so pahala, syukur Allah berikan kesembuhan. Allahumma amin. Itu bisa untuk mengobati wong sing lagi sakit perut. Sakit perut. Kayak mutan rin lho Pak. Pas kula niki kan dulu juga pernah belajar ilmu hikmah. Pas ana wong lagi sakit perut jam 3 bengi. Aku ke lawange didodok sing arep ora tangi.
sebelah kanan jendelane ora tangi. Barang ali duduk ning sebelah kiri pas aku lagi turunin nang kono ning kamar kono, duduke gone waktu. Duk 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 duk. Astagfirullahaladzim. Sapa? Kulo, Pak. Kulo sapa? Niki. Anak apa sih? Tarik kulo sibuk sakit. Masya Allah, barang muni lari sibuk sakit. Aku langsung gligak. Lawang tak buka, terus kon mancing. Tak cukupna banyu kolam, Pak. Ajak anak-anak ya. Banyu kolam. Pas gue banyu mateng sing putih lah kasih banyu kolam kok. Orang hati kian, nyata gue tambah kok. Tak cukupna banyu kolam tak dongani ya pakai ayat kursi, kemudian adu-adu yang lain tak damunan ning banyu ya sawise damunan ning banyu rentang kok ya bisa di damuni kok diinung ya cara nginunge ngono ya delengna bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya kok sawise dinungna dosakna ning weteng ya nyorot aku sakna weteles kok bisa menang weteng terus sadelat baik gon kemurep saya bisa kemurep turu kok tangi mari Pak barang kados niku suket-suket yang sepuh niku sanjang alhamdulillah Pak pun sehat alhamdulillah ya zaman kula rin alit Pak sing arane dokter bedan kan aduh Bu terus mboten aduh nemen kemian andalane apa lebih karo ustaz tungane Quran kabeh Pak. Jadi zaman saya ketok Al-Quran ditinggal. Nah, tapi boleh loh ya, secara medis iya, secara doa jangan ditinggalkan. Secara doa boleh Al-Quran. Terus secara medis silahkan lewat obat-obat warung, puskesmas, bidan, obat si dokter, monggo betul nopo-nopo. Tapi jangan meninggalkan zikir doa kepada Allah lewat apa Quran atau lewat hadis yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terusnya nopo Pak Bu, Al-Quran itu bisa untuk ya cara lurah kamu bisa untuk menolak sihir. Jawa Timur santet, Jawa Barat telu. Kalau cara agama sihir metodenya itu hampir sama Pak. Hampir apa? Sama. Kepengin ngertos napa mboten nggih? Contohnya telu sihir hampir sama. Carane ngono. Panjenengan paham sapu itu apa? Sapu itu sing aren. Warnanya apa? Warna apa? Warnanya apa? Ya irengnya cuma dari mainan dan nyusir kok. Tapi ramane. Nah, itu warna apa iki ireng. Caranya ngomong Pak, ya metode telu karo santet. Bikin seperti orang-orangan loh, anak jase, anak wetenge, anak tangane, anak sikile. Tapi rata-rata yang telu kalau santet itu senjatanya kalau tidak jarum pakainya paku. Kalau tidak jarum paku. Contohnya, ya simpan dituju wonge sapa kiye bin digawah. Ya bisa lah fotone weruh. Kisah durungnya dicucus pakai paku, kayak wis dong pirong-pirong, wis dipuasani cara dukunnya mau dirialat. Itu juwongnya pertama sih dicucus ndase, terus kayak wong sih dituju langsung kerasa, tek, ya dicucus sikile tek langsung kerasa, terus pakainya jarum atau paku. Wes sing telu harus santet kayak gue. Sihir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah disihir Pak. Sampai agak sedikit parah sakitnya ya sekian apa sihir pakainya ikatan bahasa kira apa? Ikatan bahasa kira apa? Tali bareng tali gue amel tali ikatan ditali. Ketika Rasul sakit kemudian ya diselidiki oleh malaikat, ternyata yang bikin Rasul sakit adalah orang Yahudi namanya Labid bin Aqsam. Caranya apa? Di makanya di sihir semua sekujur tubuh itu diikat sampai 11 ikatan. Rasul jatuh sakit. Ini kok contoh loh Kanjeng Nabi sing komen caranya umatnya itu cara penolakannya keprimen sing nyontohi Kanjeng Nabi. Kemudian apa?
Malaikat Jibril menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini asbabun nuzulnya surat Falaq An-Nas. Rasul disuruh baca surat Falaq karena An-Nas. Surat Al-Falaq pinten ayat? Coba 5, pinten? 5. Kalau surat Al-Falaq 5 berarti surat An-Nas 6. 6 ditambah 5 pinten? Tadine mau pinten? Cocok betul? Cok kali gacok. Cocok 11. Pertama Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad. Qul a'udzu birabbil falaq. Tadine tiba siji ucul. Min syarri ma khalaq, ucul malik yang kedua sampai goyo semuanya jatuh ikatannya. Kemudian Allah memberikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kesehatan, sehat alhamdulillah. Jadi sihir ya telu santet gampang ditolak ganing wong sing ahlinya. Gampang nggih? Gampang insyaallah. Carane nggih Pak, kepengin ngertos mboten cara penolakane? Dalam kitab Tajridus Shorah, kitab Tajridus Shorah niku kitab khusus merawi hadis-hadisnya riwayat Imam Bukhari. Ya, dalam kitab Tajridus Shorah Rasul pernah bersabda, apabila ada orang mau tidur, siji baca surat Al-Ikhlas, nomor loro Al-Falaq, nomor 3 An-Nas. Yang anak sihir santet teluh tekak bakal mulai minggir. Kepengen ngertos boten carane? Kepengen ngertos boten carane? Ya, kada mana? Kasih nama ya. Kasih nama kan? Oh, nombak. Tenang. Wis tua, anaknya wis perawan ya lakinya bedanya apa sih? Ya, anaknya wis perawan. Carane ngoten. Pertama baca surat Al-Ikhlas 1 kali. Yang kedua Al-Falaq 1 kali. Yang ketiga An-Nas 1 kali. Setelah dibacakan ditiupkan telapak tangan sampai 3 kali niup nane. Terus diusapkan ke kepala, jangan sampai dilepas, dipepet nane awak terus sampai ke telapak kaki. Bro, ini beluk timur, beluk kanan. Ini beluk prodol. Ampun. Oke, berulang sampai 3 kali loh ya. Niki baru 1 kali. 1 kali lagi, 1 dibaca surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, ditiupkan 2 kali, 3 kali. Diusap nama nih. Jadi berulang sampai 3 kali. Atau nggih? Berulang Pak sampai 3 kali. Insya Allah seumpama santet teka lewat. Apa? Lewat bareng, lewat telu teka lewat, sihir teka lewat. Nah, aman dari santet, aman dari sihir, aman dari telu. Karena apa? Allah telah menjaga. Alhamdulillah. Seumpama nekas maca Quran kayak mati ini husnul khotimah loh ya. Kowe kudu mati karena santet kudu. Tapi matine sebab wis takdir, sawise takdir niki maca Quran, matine bisa jadi husnul khotimah. Kenapa? Karena setelah baca Quran wis cetak go maning. Ane makan iki ngoten nggih. Nah, kemudian apa Pak? Setelah baca surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, seumpamanya wongnya lagi dalam keadaan haid, ya, dalam keadaan nifas, dalam keadaan junub, sing keprimen gampang. Yen pas dalam keadaan junub, haid, nifas, jangan diniati baca Quran, tapi niatnya zikir. Niatnya tok sing dirubah Pak. Niatnya sing dirubah. Niatnya yang dirubah. Kenapa? Supaya jangan niat membaca Al-Quran. Kalau niat membaca Al-Quran dalam keadaan hadas besar, hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Diniatkan ketika tadi berzikir lewat surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, niatnya apa? Zikir. Kemudian tidur, insya Allah aman sampai pagi. Allah jaga. Alhamdulillah. Ayo mulai maning lagunya Jogja Bono.
surga tansah melalui dijawe sakit kanggo sapa. Terus Al-Quran, para bapak, para ibu, ini bisa untuk menambah iman orang. Bagi orang yang beriman semakin tambah dan semakin tambah. Caranya gimana? Apabila orang sedang membaca Al-Quran, dengarkan dengan seksama, maka orang tersebut imannya akan semakin tambah, semakin tambah. Dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, pertama, apabila disebut nama Allah mereka bergetar hatinya. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah mereka menjadi tambah imannya. Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi iman seseorang itu sedang turun. Wong iman kan kadang naik kadang turun. Sing aran iman itu kadang tambah kadang kurang, kadang naik kadang turun. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 119, innal imana yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil maksiati. Sesungguhnya iman itu bisa tambah bisa kurang. Ciri-cirinya gampang Pak Bu. Kalau iman sedang tambah, beribadah rasanya rajin terus. Contohnya sholat rajin, bareng ngomong rajin, sholat bagus, lebih keras, sholat, puasa, ngaji, karena iman sedang tambah. Tetapi ketika iman seseorang itu sedang kurang, maka serba males Pak Bu. Ngaji males, puasa males, sholat males, tapi maksiat jalan terus. Ini ciri-ciri orang yang imannya sedang turun. Maka diupayakan yen wonten Quran diwaos Pak Bu tiri ngokena ajak anda dewek apa maning ngobrol kedunyaan ya. Padahal Quran lagi diwaca, Masya Allah, sing maca suaranya bagus temen. Nih kene wonge kanda dewek model kayak gue anak ora? Model kayak gue anak ora? Tapi nak kene laka, alhamdulillah. Niki Quran Masya Allah. Terus nopo? Apabila orang membaca Quran, ini akan dilipat gandakan pahalanya Pak Bu. Sahuruf, ya sahuruf Quran bakal diganti, dibalas oleh Allah 10 kali lipatnya. Sehuruf, kira sehuruf. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Jadi anak mau maca Quran sahuruf diwales ganing Gusti Allah pinten pahala 10. Teman-teman pinten 10 Pak. Contohnya alif lam mim, alif lam mim, pinten huruf? Pinten Pak? Akan dibalas oleh Allah 10 kali 3, pinten? 30. Hebat nopo mboten? Hanya Quran Bu, hanya Quran Pak. Kitab-kitab yang lain mboten sekados niku mboten. Kitab Zabur, Taurat, Injil mboten, tapi hanya Quran apabila dibaca per hurufnya Allah akan ganti 10 kali lipat pahalanya. Muga-muga termasuk 10 kali panjenengan, amin Allahumma amin. Contoh Pak, nang Quran kan ana sing ayate nun, mboten nggih?
terus mim ha wonten loh. Barang kaya gue anak ibu-ibu praktek apa ibu-ibu pas duha ya sawise sholat duha ibu-ibu kayak eman-eman lah kayak lagi bulan Ramadan pahalanya akhirnya mentak maca Quran temenanan. Nah sawise sholat duha buka Qur'ane kacamata tinggo terus Qur'ane dipendeliki ya terus bisa dipendeliki ngoreti ayat sing cendak. Ternyata dibaca ngono contohnya ya baca nun contohnya Bismillahirrahmanirrahim nun sadaqallahul azim ketawa temen ya macam nun ya terus ditutup buka maning kayaknya kayak kurang mana panggilannya buka maning Bismillahirrahmanirrahim nun tambah melung tapi saya sudah laptop sadaqallahul azim pirang nunan Pak pirang nunan loro walaupun nun tok tapi diniati baca Quran pahalane 2 kali 10 pinten 20 Pak kurmoni nun tok pilih loro 20 pahala walaupun benar bisa menjadikan anak-anak atau orang lain yang dengar salah paham Bang anaknya marah yo mak nanu si muda siapa kakak si muda kok nanu maneta kayong primen si mak mana jawab maca Quran nanti ada maca Quran kok kan maca Quran kayak tok maneta ngewek bener tadi ngewek sebabnya apa maca Quran pelit ngerti kok kan nonton tambah ayat-ayat yang lain cuma non ya apa mana ini bulan puasa Pak apabila ada Al-Quran dibaca dengarkan terus bagi yang mendengarkan dengan yang membaca tentu pahalanya beda bagi yang mendengarkan pahalanya dengan yang baca banyak yang baca banyak sih mas baca pas bulan Ramadan di masjid banyak yang tadarus musola banyak yang tadarus silahkan tetapi seumpama sudah malam sudah jam 10 ke atas silahkan baca Quran tapi jangan pakai pengeras suara kenapa bisa mengganggu ya orang lain yang ada di luar sebabnya esuke maning bakal tangi sawise tangi masak sawise masak sahur supaya wongnya bisa akeh istirahat silakan tapi jangan salah paham maca Quran orang oleh si orang oleh siapa maca Quran silakan hanya saja tidak langsung pakai pengeras suara nolong loh yang masjid baik musola baik jerone monggo ten Gumayu desa kula niku pun biasa kados niku khususnya teng kecamatan Geguwaru Tegal niku pun umum kados niku kalau sudah di atas jam 10 malam tidak pakai pengeras suara cukup yang seumpama mau dilanjutkan di dalam masjid di dalam musola tetapi tidak pakai pengeras suara monggo lanjutkan betul nopo-nopo insyaallah pahala semakin banyak dan semakin banyak Allahumma amin ya rabbal alamin saking kaulo cekap sementen Pak karena sudah cukup malam jam 12 lebih 2 menit kalau di jam saya ya yang panjenengan mau ngaji saat motor secara langsung monggo Pak Bu ya mas kayaknya kalian HP kan tengok nah seumpama panjenengan ini boten ngaji secara langsung silahkan lewat YouTube mawon ya YouTube kulo channel kulo niku Kak ya pas buka YouTube ini kok di subscribe ya subscribe ya nabire ya contohnya YouTube klik langsung ketik Kak Misbahuddin Tegal anak Tegal yo sebab penceramah yang masuk YouTube ratusan itu ada 3 Misbahuddin dari Purwodadi kulo Misbahuddin Kabupaten Tegal kemudian ada yang Misbahuddin dari Jawa Barat yang panjenengan YouTube niku wong Tegal asli tapi orang bisa halus ya kasar kados niki sak wontene ngoten mawon sudah mari kulo nyuwun pangapunten ingkang sakata-kata ibu untuk doa sinten Pak Yai jalan Pak Yai